Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iram Alianza Ritonga, NPM 2408260021, blog sel molekular biologi and hematologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hemoglobin. Jadi, apa itu hemoglobin? Hemoglobin itu adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah dan berfungsi untuk mengangkat oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan karbon dioksida itu kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Hemoglobin memiliki struktur tetramerik yang terdiri dari 4 subunit poplipeptida dan 2 rantai alfa dan 2 rantai beta, yang masing-masing memiliki gugus heme yang mengikat oksigen. Heme adalah komponen yang mengandung atom besi yang memungkinkan hemoglobin mengikat oksigen. Proses pengikatan oksigen pada hemoglobin sangat efisien dengan model komparatif di mana pengikatan oksigen pertama meningkatkan afinitas untuk pengikatan oksigen berikutnya. Dan kemudian hemoglobin memainkan peran penting dalam mempertahankan keseimbangan oksigen dalam tubuh. Selanjutnya itu struktur hemoglobin. Struktur hemoglobin yang kompleks memungkinkan fungsinya dalam mengangkat oksigen. Hemoglobin memiliki struktur kuartener, yaitu terdiri dari 4 subunit, 2 rantai alfa, dan 2 rantai beta. Setiap subunit mengandung satu gugus heme yang dapat mengikat satu molekul oksigen secara keseluruhan. Hemoglobin dapat mengikat 4 molekul oksigen secara bersamaan. Kemudian model kooperatif, ketika satu molekul oksigen terikat pada hemoglobin, itu meningkatkan afinitas hemoglobin untuk oksigen lebih lanjut. Sebaliknya, ketika oksigen dilepaskan, hemoglobin memiliki kecenderungan untuk melepaskan lebih banyak oksigen yang membantu proses pengiriman oksigen ke jaringan tubuh. Hemoglobin juga dapat mengikat karbon dioksida dan proton yang berperan dalam menjaga keseimbangan pH tubuh dan pengaturan asam basa darah. Dan selanjutnya itu fungsi hemoglobin. Hemoglobin memiliki beberapa fungsi utama dalam tubuh yang semuanya itu sangat penting untuk mempertahankan hemostasis dan mendukung metabolisme tubuh. Yang pertama itu transportasi oksigen. Jadi, hemoglobin mengikat oksigen di paru-paru, tempat oksigen konsentrasinya tinggi, dan melepaskannya di jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen untuk metabolisme sel. Selanjutnya itu transportasi karbon dioksida. Jadi, hemoglobin itu mengikat sebagian karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel dan mengangkutnya ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui pernapasan. Dan yang ketiga itu pengaturan pH darah. Jadi, proses pengikatan karbon dioksida itu menghasilkan ion H+ yang dapat menurunkan pH darah. Dan kemudian hemoglobin juga mengikat proton untuk membantu mengatur pH darah sehingga menjaga keseimbangan asam basa. Dan kemudian itu variasi hemoglobin dan isu klinis. Jadi hemoglobin tidak hanya memiliki satu jenis, tetapi ada berbagai varian yang ditemukan pada individu sehat maupun yang mengalami gangguan genetik. Beberapa varian hemoglobin itu yang sering ditemui diantaranya itu ada hemoglobin A, itu merupakan tipe hemoglobin normal pada individu dewasa, dan hemoglobin F, hemoglobin yang didominasi pada janin, memiliki afinitas lebih tinggi terhadap oksigen dibandingkan HbA, sehingga janin dapat mengangkat oksigen lebih efisien dari darah ibu. Dan kemudian hemoglobin S itu tipe hemoglobin yang terkait dengan penyakit sel sabit, di mana hemoglobin mengalami perubahan bentuk pada kondisi tertentu, menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan kekurangan oksigen di jaringan. Dan kemudian itu hemoglobin C. Hemoglobin ini dapat menyebabkan anemia ringan atau masalah lainnya pada individu yang mewarisi gen ini. Dan kemudian gangguan pada hemoglobin dapat disebabkan oleh berbagai kelainan genetik atau kondisi medis yang mempengaruhi struktur atau fungsi hemoglobin. Beberapa gangguan itu, yang pertama itu ada anemia, berkurangnya kadar hemoglobin yang dapat disebabkan oleh defisiensi zat besi, kehilangan darah, atau gangguan produksi sel darah merah. Dan kemudian ada thalassemia, itu kelainan genetik yang menyebabkan produksi rantai alfa atau beta itu yang abnormal, jadi menghasilkan sel darah merah yang rapuh dan cepat rusak. Dan kemudian ada sickle cell disease atau SCD, itu penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi pada rantai beta hemoglobin, menyebabkan sel darah merah itu berbentuk sabit yang dapat menyumbat pembuluh darah, menyebabkan nyeri dan kerusakan organ dan anemia. Dan selanjutnya itu ada metamoglobinemia, di mana kondisi ini hemoglobin itu teroksidasi menjadi metamoglobin yang tidak mampu mengikat oksigen dan yang efisien.
Selanjutnya itu peran hemoglobin dalam sistem oksigen tubuh. Jadi perannya itu kunci dalam hemostasi oksigen. Ketika tubuh memerlukan lebih banyak oksigen, misalnya saat berolahraga di ketinggian, hemoglobin ini menyesuaikan dirinya untuk melepaskan oksigen lebih banyak ke jaringan. Proses ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pH darah, efek Bohr, kadar CO2, dan suhu yang semuanya itu memengaruhi afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Baik, saya dapat materi ini dari uh, situs Google Scholar dan ada 3 jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.